Ratusan anggota DPRD setanah air berunjuk rasa menuntut PP 37 tentang tunjangan DPRD tetap diberlakukan. Warga Jakarta masih berkutat dengan pekerjaan rumah pasca banjir pekan lalu, termasuk aneka penyakit dan gunungan sampah. Halo pemirsa, itulah dua laporan yang dapat Anda saksikan saat lagi, tentunya bersama perkembangan penting lainnya dari berbagai penjuru tanah air. Laporan pertama akan kami sampaikan dari Jakarta, saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, PP 37 tahun 2006 tentang tunjangan pimpinan dan anggota DPRD masih menuai polemik. Hari ini setidaknya 500 anggota DPRD setanah air kembali berunjuk rasa di ibu kota. Mereka memprotes revisi PP nomor 37. Kericuan sempat pecah saat anggota nomor 1 di DPR Agung Laksono tidak kunjung muncul. Kemarahan para wakil rakyat ini akhirnya tidak terbendung lagi. Mungkin karena masih lelah menempuh perjalanan ke Jakarta, sekitar 500 anggota DPRD dari seluruh Indonesia ini mengamuk di gedung DPR MPR Jakarta karena tidak berhasil bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono hari Senin. 10 menit kemudian Agung Laksono akhirnya mau menemui para anggota DPRD seluruh Indonesia ini di ruang paripurna. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 25 menit, seluruh anggota DPRD meluapkan kekecewaan mereka terhadap rencana revisi PP 37 tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Mereka juga mendesak DPR agar PP 37 tahun 2006 segera ditetapkan sebagai rancangan undang-undang. Salah seorang anggota DPR dari Kabupaten Biak, Nehemia Woodpakrik, mengancam akan menuntut pemerintah secara hukum jika dalam 14 hari revisi PP 37 tahun 2006 tidak segera dicabut. Dengan jelas kami sudah menyatakan meminta pemerintah pusat konsisten untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2006 secara murni dan konsekuen. Permasalahan utama adalah bukan masalah uangnya, tapi kembali ke masalah kredibilitas lembaga dewan terhormat. Ketua DPR Agung Laksono berjanji menyampaikan aspirasi para anggota DPRD kepada pemerintah, khususnya Departemen Dalam Negeri. Royhan Albar dan Ferry Santoro melaporkan. Pemirsa, menanggapi unjuk rasa para anggota DPRD terkait demo yang dilakukan para anggota DPRD mengenai PP 37, Mensesnek Yusril Iza Mahendra mengatakan hingga kini PP tersebut belum final karena masih dalam proses revisi. Dan PP itu sah pada waktu itu, dan sampai sekarang ini PP itu belum direvisi secara resmi, masih dalam proses untuk melakukan revisi, dan Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan edaran supaya untuk sementara waktu ditunda pembayaran rapel maupun juga yang seharusnya dibayar menurut PP 37 itu. Dari segi hukum memang ada kesulitan di situ. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia hari ini melakukan peninggian dan penguatan rel di sekitar kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah ini untuk mencegah genangan lumpur lapindo yang mulai masuk badan rel. Rel di sepanjang kawasan Desa Siring Sidoarjo yang berbatasan dengan tanggul lumpur ditinggikan 5 hingga 10 cm. Menurut pengawas teknik rel PT KAI Surabaya, Sigit Hermawan, petugas akan mengurai batu di bantalan rel dengan kereta PBR untuk penguatan rel. Akibat proses peninggian rel, perjalanan kereta api Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi mengalami keterlambatan sekitar setengah jam. Berdasarkan pantauan kondisi rel di lapangan mulai menyusut, namun hingga sore ini semburan lumpur lapindo belum sampai meluap kembali ke jalur rel kereta api. Kita beralih ke ibu kota. Operasi pembersihan sampah dilakukan di Jalan Otista, Jakarta Timur di bawah pimpinan TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan Pemda, Polres, dan Kodim Jakarta Timur. Namun tidak diketahui kemana sampah yang telah dikumpulkan akan dibawa. Operasi pembersihan sampah ini membuat ruas Jalan Otista ditutup sejak pagi hari. Menurut Kapten Pasukan Paulus dari TNI Angkatan Udara, operasi juga melibatkan Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. Alat berat yang digunakan adalah eskavator ukuran kecil milik PMI dan Pemda. Puluhan truk dikerahkan untuk mengangkut sampah dan lumpur yang terkumpul. Namun Kapten Paulus sebagai pimpinan operasi mengaku tidak mengetahui kemana sampah akan dibawa karena menurutnya hal itu adalah kewenangan dari Dinas Kebersihan.
Pemirsa, terkait penanganan pasca banjir terhitung mulai hari ini, pemerintah akan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg per orang untuk 1 bulan. Bantuan akan diberikan selama 2 bulan kepada warga DKI Jakarta yang menjadi pengungsi korban banjir. Pernyataan ini dikemukakan Menko Kesra Abu Rizal Bakri saat menyampaikan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan dihadiri oleh para menteri terkait di kantor Presiden Jakarta. Jumlah bantuan beras sesuai dengan jumlah pengungsi dalam data Satkorlak. Bantuan beras diambil dari cadangan Departemen Sosial yang hingga kini berjumlah 230.000 ton. Sementara untuk mengatasi kenaikan harga beras, Presiden memerintahkan untuk terus melakukan operasi pasar dan menargetkan harga beras kembali normal akhir Februari ini. Demikian, maka untuk DKI diberikan satu tambahan, diberikan satu juga proses seperti yang dilakukan di daerah-daerah, yaitu memberikan memberikan beras kepada jumlah korban banjir yang telah didaftarkan oleh Satkorlak kepada Bakornas. Jadi berikan untuk selama 2 bulan. Pemirsa, masalah makanan bukan satu-satunya persoalan yang muncul pasca banjir. Warga kini menghadapi ancaman dari berbagai penyakit, termasuk leptospirosis atau kencing manis, seperti yang terjadi di Tangerang, Banten. Tiga warga korban banjir kini dirawat di RSUD Tangerang. Mereka menderita gejala terinfeksi leptospirosis atau penyakit kencing tikus. Dari ketiga korban, 2 diantaranya kini kritis. Menurut dokter, warga kampung Rawajati Kosambi dan warga Binong Curug ini sudah parah karena terlambat datang ke rumah sakit. Dia demam 5 hari ya di rumah ya. Demam 5 hari di rumah. Terus dia berobat ke sini, ternyata dia sudah kuning, ya. Sudah ada gangguan ginjal. Salah seorang korban, Safarudin, mengatakan menduga ia terkena leptospirosis saat terjebak banjir ketika hendak pulang ke rumah. Sejak kapan, Pak, kontak dengan air? Ya. Mulai hari apa? Hari pertama banjir lah. Hari Sabtu? Tapi terakhir hari Sabtu ya? Sabtu ya, betul. Terus? Minggu Bapak udah mulai sakit? Sakit, mulai terasa kayak gini, demam, ini. Pasca banjir yang sempat melumpuhkan sebagian besar wilayah Banten, penyakit leptospirosis ini memang menjadi salah satu ancaman terhadap warga. Dokter meminta warga menjaga kebersihan karena leptospirosis ditularkan dari air atau tanah yang tercemar kencing tikus. Warga diminta segera berobat ke dokter jika menderita panas badan hingga 38 derajat serta nyeri di sekujur tubuh. Jika tidak segera ditangani lebih dari 3 hari, penderita akan makin parah dan sulit diobati. Dari Tangerang, kontributor Ahmad Jamaluddin melaporkan. Sementara itu di Jakarta jumlah penderita muntaber terus bertambah dan sebagian besar adalah anak-anak. Lonjakan pasien mengakibatkan beberapa rumah sakit kewalahan. Namun Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menegaskan kejadian ini belum dapat dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Muhammad Rian terbaring lemah di atas velvet. Rian adalah satu dari 274 penderita muntaber yang saat ini dirawat di RSUD Koja. 90% dari mereka adalah anak-anak. Jumlah pasien yang melebihi kapasitas ruang unit gawat darurat menyebabkan mereka harus dirawat di dalam tenda besar yang didirikan di depan UGD. Sebagian lagi dirawat di sela-sela rumah sakit. Hingga sore ini 4 orang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak, serta seorang dewasa yang meninggal akibat komplikasi. Pihak rumah sakit juga mengambil sampel kotoran atau feses untuk mengantisipasi jika pasien juga terserang kolera. Kendati muntaber telah merenggut korban jiwa dan jumlah pasien terus bertambah, Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menegaskan bahwa kejadian ini belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan Menkes ke RSUD Koja sore tadi untuk bertemu dan berbincang dengan keluarga pasien. Belum, masih jauh karena kalau KLB ini 30% baru KLB ini baru 0,sekian persen. Sementara menurut Direktur RSUD Koja, penderita mulai berdatangan ke RSUD Koja sejak hari Minggu. Jumlah pasien saat ini masih bisa ditanggulangi, demikian juga dengan obat-obatan yang masih cukup tersedia. Ya, jadi kelihatannya masyarakat datang ke Koja ini untuk mendapatkan pelayanan yang tidak ada biayanya. Sebagian besar korban muntaber tinggal di lingkungan yang terendam banjir beberapa hari lalu. Iwan Haredi melaporkan.
Pemirsa, di saat sebagian warga korban banjir harus mengatasi aneka penyakit, warga lainnya disibukkan dengan tugas membersihkan rumah dan lingkungan dari sampah. Sayang hingga kini jumlah truk pengangkut sampah masih tidak sebanding dengan sampah yang menggunung. Tumpukan sampah masih ditemui di beberapa kawasan pemukiman 10 hari sejak banjir pertama melanda sebagian wilayah Jakarta dan Tangerang. Salah satunya di perumahan Pondok Bahar Permai, Tangerang, Banten. Di kawasan ini tumpukan sampah di hampir sepanjang jalan menjadi pemandangan yang lumrah bagi warga Pondok Bahar. Sebagian warga pasrah menunggu kedatangan truk sampah. Truk sampah yang dikirim jumlahnya memang terlalu sedikit dibandingkan timbunan sampah yang ada. Truk yang ada pun hanya dapat mengangkut sampah 2 kali sehari. Tapi yang datang ke khusus Pondok Bahar 5. Jadi yang berangkat 1 hari paling 2 rit. 2 rit artinya dari sini angkat buang ke pembuangan, balik lagi, angkat buang ke pembuangan, balik lagi udah. Sedangkan ini sampah kayaknya kalau 2 rit mungkin bisa 2 minggu baru kelar. Soalnya gunung-gunung kan bisa dilihat aja kan. Namun hal ini tak menyurutkan semangat warga untuk terus membersihkan rumah mereka seperti mencuci dan menjemur barang-barang yang mungkin dapat dipakai kembali. Untuk keperluan itu, sebagian warga rela mengambil cuti dari kantor mereka. Hingga saat ini pembersihan sampah di kawasan perumahan Pondok Bahar masih dilakukan warga dibantu oleh 100 lebih tentara. Michael Chandra dan Asep Edward melaporkan. Pemirsa, penyebab tenggelamnya kapal Senopati Nusantara yang menewaskan 400 penumpangnya akhirnya terucap langsung dari bibir sang nakoda. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Pemirsa, detik-detik menjelang tenggelamnya kapal motor Senopati Nusantara 29 Desember lalu akhirnya terungkap dari sang nakoda Wiratno Cendanawasih. Dalam sidang kasus tenggelamnya KM Senopati Nusantara siang tadi, Wiratno mengaku selama ini menakodai kapal penumpang tanpa sertifikat keselamatan yang diwajibkan. Teka-teki tenggelamnya KM Senopati Nusantara mulai terungkap dalam sidang Mahkamah Pelayaran di Jakarta Utara hari Senin. Nakoda Wiratno Cendanawasih yang ditetapkan sebagai tersangkut atau sebagai orang yang dianggap terkait kasus ini menjelaskan bahwa posisi kapal sudah dihantam ombak besar sebelum pukul 6 petang atau hanya beberapa jam sebelum bertolak dari pelabuhan Kuala Kumai, Kalimantan Selatan. Wiratno mengaku terpaksa melalui Kepulauan Mandalika untuk menghindari hantaman ombak. Menurut Wiratno, buruknya cuaca mengakibatkan jangkar KM Senopati Nusantara terlepas hingga kedalaman 55 meter. Bisa rantai jangkarnya itu melorot, iya Pak. Ya karena pada waktu itu menurut analisa saya Pak, kapal itu mengangkut mengoleng, terus kena tampiasan, pen itu lepas. Pen pengamannya? Pen pengamannya itu. Terus apa lepas? Lepas Pak. Yang melepas siapa? Ya karena ombak dan pengolengan begini nih Pak, angguan itu. Wiratno juga mengaku sengaja mematikan mesin kapal untuk menghindari resiko yang lebih besar. Menurut BAPB, Anda stop mesin? Iya. Untuk apa stop mesin? Kenapa Anda solar terus? Supaya rantai itu tidak melorot terlalu banyak dan cepat. Supaya ya lepasin aja. Kalau perlu buang itu rantai. Ya. Yang logika saya begitu. Iya. Saya perlu selamat orang dan kapal saya. Dibanding rantai, buang aja rantai. Tapi kalau nanti jangkar itu makan Pak, menurut perhitungan saya bisa melintir kapal. Dalam persidangan ini, Wiratno juga mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Saat diberangkatkan, ia mengaku tidak mengetahui pasti muatan kapal yang dinakodahinya, termasuk 19 jenis kendaraan yang disebutkan dalam manifest. Wiratno juga mengaku hanya mengandalkan alat cuaca Navtec yang dimiliki kapal tanpa menanyakan kondisi cuaca terakhir kepada BMG. Wiratno juga ternyata tidak memiliki sertifikat Crowd and Crisis Management atau keselamatan pelayaran dan penumpang yang semestinya dimiliki nakoda kapal penumpang. Dalam persidangan ini, Mahkamah Pelayaran juga mengajukan nakoda senior Max Dompas sebagai saksi ahli. Dompas mengatakan bahwa setiap pelayaran pendek, Syahbandar juga ikut berperan penting dalam menjamin keselamatan pelayaran. Sidang akan dilanjutkan hari Selasa mendatang untuk mendengarkan saksi lain. Yuni Eko dan Dandi Dwi Laksono melaporkan.
Pemirsa, musim hujan di ibu kota namun kekeringan masih melanda kawasan Indonesia Timur. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Musim hujan ternyata belum merata. Warga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur justru masih dilanda kekeringan dan terancam krisis pangan. Tidak heran saat operasi pasar digelar, ribuan warga rela berdesak-desakan dan berebut beras murah ini. Lebih dari 1.000 warga Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menyerbu operasi pasar yang diadakan Perum Bulog. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan 10 kg beras per kepala keluarga karena jumlah beras yang dibagikan sebanyak 90 ton tidak sebanding dengan 3.000 warga yang membutuhkan. Antrian mulai diwarnai aksi dorong karena beras yang dibagikan tidak sebanding dengan warga yang membutuhkan. Presiden, kirim banyak-banyak kami beras. Kami di sini lapar. Kirim beras banyak-banyak. Beberapa warga mencoba membeli beras dengan cara kolektif, membuat daftar nama dan mengumpulkan uang. Namun upaya ini tetap sia-sia karena beras sudah habis. Salah seorang warga Yakubus Bata mengaku justru menombok karena jatah beras 5 hingga 10 kg tidak sebanding dengan ongkos yang ia keluarkan dari desa ke lokasi operasi pasar, yakni Rp25.000. Dapat 2 kilo, 5 kilo air rugi, lebih banyak makan daun-daunan dia. Tunggu mati masyarakat. Warga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini terancam krisis pangan karena sudah lebih dari 2 bulan kekeringan melanda kawasan ini. Akibatnya beras menjadi barang langka. Koresponden Harihar Zufri dan Rovino Kan melaporkan dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mantan Kabar Reskrim Mabes Polri Suyitno Landung tidak lagi menghuni sel di LP Cipinang, Jakarta. Benarkah terpidana kasus pembobolan BNI ini mendapat perlakuan istimewa? Kami akan segera kembali. Terpidana kasus pembobolan Bank BNI Suyitno Landung dipindahkan dari selnya di LP Cipinang. Kapolri berkilah mantan Kabar Reskrim Mabes Polri itu dipindah karena LP di kawasan Jakarta Timur itu terlalu penuh. Penahanan mantan Kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Suyitno Landung di markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat menuai berbagai pendapat. Kapolri Jenderal Polisi Sutanto membantah memberikan penahanan spesial bagi terpidana 18 bulan penjara kasus suap pembobol Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah. Menurut Kapolri ada berbagai pertimbangan menahan Suyitno Landung, antara lain kondisi LP umum di Jakarta, seperti LP Cipinang yang over kapasitas. Selain itu demi melindungi mantan pejabat polisi dari ancaman narapidana lain di LP umum. Ini kan kita objektif gitu ya, melihat kondisi di napi-napi gitu lah. Kalau ditanya itu pasti jawabannya seperti itu gitu lah. Kita harus melihat bagaimana kita harus melakukan di visi daripada lembaga kan juga kan dalam rangka mendidik dia menjadi baik, melindungi dia gitu kan. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk kondisinya harus menderita sekalian, tidak seperti itu gitu lah. Hanya dari sumber yang diperoleh RCTI, tidak semua LP dan rutan di DKI Jakarta melampaui daya tampung lebih dari 3 kali lipat. Sebagian besar jumlah tahanan melebihi kapasitas tampung, berkisar antara 30 hingga 200%. Jumlah daya tampung dan tahanan di sejumlah lembaga permasyarakatan dan rutan di DKI Jakarta tahun 2007, di LP Cipinang daya tampung 1.580 orang, jumlah tahanan 3.757 orang. LP khusus narkotika Cipinang 1.084 orang daya tampung dengan jumlah tahanan 1.463 orang. Rutan Salemba daya tampung 850 orang, jumlah tahanan 3.218 orang. Windy Indriani dan Dendi Husnawan melaporkan. Mirsa, usai sudah seputar Indonesia hari ini, saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.